Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Akfiratul Jannah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, dari kelas MPIA NIM 060103-215. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi footnote dan cara pembuatan footnote. Yang pertama yaitu penjelasan dari footnote. Pengertian footnote atau catatan kaki adalah sebuah referensi dari penjelasan atas komentar yang ditempatkan di bawah teks utama pada halaman yang dicetak. Yang kedua yaitu tentang tujuan footnote. Tujuan footnote yang pertama yaitu menyusun sebuah pembuktian. Yang kedua, menyatakan utang budi. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan dan memperkuat uraian. Yang ketiga, yaitu tentang fungsi footnote. Yang pertama, footnote berfungsi sebagai petunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya tulis. Yang kedua, untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh orang banyak. Yang ketiga, yaitu untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau sebuah keterangan lebih lanjut mengenai makna dan istilah dalam kalimat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat footnote atau catatan kaki. Yang pertama yaitu penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. Yang kedua yaitu diketik dengan 1 spasi. Yang ketiga yaitu harus diberi nomor. Yang keempat, nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. Yang kelima, yaitu kalau catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada baris yang kedua atau selanjutnya itu bisa dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin bagian kiri. Yang keenam, yaitu kalau catatan kaki lebih dari 1, maka jarak antar catatan kaki dengan catatan kaki yang lain sama seperti jarak spasi pada teks. Yang ketujuh yaitu harus ditulis pada halaman yang sama. Yang kedelapan yaitu berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah seperti halnya pada aturan teks. Yang ke-9, jika nama pengarang 2-3 maka harus ditulis semua. Yang ke-10 yaitu nama pengarang harus ditulis sesuai dengan asalnya dan nama gelar tidak perlu ditulis. Yang ke-11, judul buku atau sumber harus bercetak miring. Yang ke-12, yaitu nama penulis tidak perlu dibalik. Adapun contoh dari footnote yaitu berasal dari jurnal atau makalah. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan, nama penulis, judul artikel dicetak miring, nama jurnal, volume, nomor, tahun terbit, dan nomor halaman. Berikut contohnya. Yang kedua yaitu dari majalah. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan, nama penulis, judul sumber dicetak miring, buka kurung, penerbit, kota penerbit, dan tahun, tutup kurung, dan halaman. Berikut contohnya. Yang ketiga yaitu dari skripsi, tesis, disertasi. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan, nama penulis, jenis karya tulis, titik 2, judul karya tulis dicetak miring, buka kurung, kota penerbit, titik 2, penerbit, tahun penerbit, tutup kurung, dan halaman sumber kutipan. Berikut adalah contohnya. Yang keempat yaitu dari koran. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan, nama penulis, judul tulisan dicetak miring, buka
buka kurung, sumber kutipan, tanggal, terbit, tahun, tutup kurung, dan halaman. Berikut contohnya. Yang kelima, yaitu dari internet. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan autor, judul artikel dicetak miring, buka kurung, URL web, tanggal akses, dan tahun, tutup kurung. Berikut contohnya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang footnote dan cara pembuatan footnote. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.